Oke, terima kasih ya. Kita masih ingat nih, saya share screen dulu nih yang kemarin Hmm, ya. ya. Hmm, masih di sini. Nah, kelihatan. Oh, oke, yang ini Pak Kaji masih ingat nggak? Ada the model, ada the grassroots model, ada Bicham system, ada demonstration model, ada Tabas inverted model, dan Roger interpersonal. Ya. Jadi ini ada beberapa model untuk pengembangan dari kurikulum. Ini kurikulum secara umum ya. Nanti akan kita kembangkan untuk di mana? Di pendidikan agama Islam ya. Ini di file yang keberapa nih ya? Oke, di sini nih di file yang ke-21. Ini masih ingat nggak? Kemarin kita udah belajar belum ini? Ada beberapa saja Pak yang apa namanya dikaji sama Bapak waktu itu. Cuma memang kalau Iya. kalau kemarin itu baru tiga, baru di administrasi model, the grassroots model, sama basecamp system. Yang enam tiga lagi belum. Oh iya, tapi saya sih udah sih sebenarnya nih ya, cuma mungkin agak sedikit ini ya. Iya, Jadi agak sebenarnya kan kecepatan tadi memang kemarin. yang iya agak sedikit ini ya, kurang fokus kayaknya ya. Iya, nggak ngebut. Ramadan ini kurang fokus ya Kurang Bang nih. fokus Nanti Pak, kita saya akan juga bahas. sama. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi kan tadi saya ingin bicara tentang apa the administrative model ya, di mana dia kan memang melihatnya itu adalah apa dari sisi istilahnya itu top down ya dari pemerintah. Ini yang berlaku di Indonesia sekarang ini kan. Jadi bahwasanya Oke. kurikulum itu dikembangkan oleh top management atau oleh ya oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui nanti Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya. Nah, itu disebut dengan top down di mana Ya. ya karena menjadi satu tanggung jawab dari pemerintah terkait dengan pendidikan, maka kurikulum pun memang perlu dirumuskan. Ya, tentu saja di situ bukan untuk membatasi sebenarnya, tetapi untuk ya memberikan standar ya capaian dari pendidikan di masing-masing level ya dari Aceh sampai ke Papua itu kan ya jangan sampai nanti sama walaupun tadi Pak Ajat mengatakan betul ya bahwa yang namanya kurikulum itu mesti dia fleksibel ya dalam artian itu ada ruang terutama nanti bagi pelaksana kurikulum ya dalam hal ini adalah utamanya itu guru ya untuk bisa berimprovisasi mengembangkan dari kurikulum yang ada ya. Nanti terutama nanti kalau guru berarti ya dari sisi pendekatan, kemudian metode, kemudian juga media sampai sistem evaluasi ya. Tapi itu juga secara manajerial itu juga nanti akan ditentukan juga oleh ya kepala sekolah dalam hal ini ya termasuk nanti mungkin yayasan juga akan ya berperan juga di situ ya. Jadi administrasi model ini kan berbicara tentang bagaimana model yang digagas pengembangannya itu dari administrator utama dalam hal ini adalah pemerintah ya tadi kita sebut saja Kementerian Pendidikan lah seperti itu ya. Nah nanti kalau dalam prakteknya pelaksananya tentu saja pasti dia memerlukan adanya tim untuk pelaksanaannya gitu ya. Sedangkan kalau grassroots model itu adalah memang bottom up di mana kurikulum itu dikembangkan. Sebenarnya tadi kalau yang administratif model kan juga memang tetap ya dia juga mengambil istilahnya itu menyerap aspirasi ataupun juga melakukan berdasarkan riset dari ya pelaksana dalam kurikulum sebelumnya itu gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya sama gitu. Jadi saling melengkapi sebenarnya. Kalau teori kan kadang memang tidak 100% itu terlaksana, tapi justru kadang adalah justru kombinasi ya, kombinasi antara tadi yang top down dari pemerintah. Oke, pemerintah sudah menetapkan kurikulum Merdeka, kurikulum misalnya 2013. Sekarang mungkin mungkin ya kalau bisa dilaksanakan kurikulum deep learning misalnya gitu kan, yaitu mungkin dikembangkan itu. Tapi kemudian di sana ada ruang bagi pelaksana kurikulum ya bagi sekolah, lembaga untuk bisa mengembangkan dengan kekhasannya masing-masing. Tentu saja nanti dengan konsep istilahnya itu interpretasi yang berbeda-beda. Misalnya sekarang
Ya sekarang itu kan memang sedikit apa ya, kalau menurut saya agak sedikit kontroversi ketika bicara tentang misalnya profil untuk pelajar Pancasila misalnya gitu kan ya. Itu kan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti Tuhan yang Maha Esa saja. Tapi kan nanti kemudian interpretasinya itu akan menjadi banyak gitu ya. Karena keenam agama di Indonesia itu kan juga menginterpretasikan dengan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esanya itu yang mana? Nah, di sini berarti diperlukan ruang ataupun juga diperlukan semacam tempat atau panggung bagi pakar-pakar, bagi ahli-ahli dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi interpretasi terhadap ketuhanan yang Maha Esa mestinya juga diterjemahkan nih oleh Pak Ustadz Karji nih. Kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Gimana kalau mungkin kalau ini sebagian besar itu di lembaga pendidikan agama Islam itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau berada di lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan misalnya yang non Muslim bahkan ya itu akan menjadi interpretasi yang berbeda. Itu juga menjadi menurut saya itu satu permasalahan juga ya. Kemudian ini yang BICAM system, kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana kurikulum itu dikembangkan dari bagaimana kelompok ya, kelompok ataupun juga komunitas yang memang memahami tentang kurikulum ya. Nanti misalnya nih sekarang itu kita pindah ke kurikulum pondok pesantren modern misalnya. Seperti apa sih pondok pesantren modern? Makanya sekarang berkembang namanya misalnya pesantren berbasis IT, pesantren berbasis pertanian, ya pesantren berbasis wirausaha misalnya. Nah, ini kan nanti masing-masing kan akan memiliki kekhasan ya. Demikian juga sebenarnya di sekolahan juga sama ya. Nah, demikian juga nanti kalau demonstration model ini biasanya memang misalnya guru PAI. Nah, jadi kalau untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam kita bisa menggunakan di demonstration model di mana ya MGMP PAI misalnya gitu ya yang di tingkat sekolah dasar misalnya gimana nih cara untuk pengembangan dari kurikulum PAI-nya. Nah, itu ya, ya pasti sifatnya kan dia ingin ya merubah dalam arti itu memperbaiki. Makanya harus ada analisis awalnya. Analisis awalnya nih sudah jalan belum nih, sudah bagus atau belum, atau mungkin kurang gitu ya. Kalau kemarin saya katakan, jadi harus sedikit, bukan sedikit ya, harus kritis dalam apalagi kan misalnya profil Pancasila saja, profil ya dari pelajar Pancasila saja harus bisa berpikir kritis. Ya apalagi gurunya nih ya, apalagi gurunya nih Pak Iksan, kemudian yang lainnya nih juga harus harus kritis biasanya gitu ya. Jadi juga nih nanti kita mau tanya pemikiran kritisnya tentang kurikulum PA itu seperti apa. Kalau tadi kan masih baru implementasinya ya. Ada dua variasinya tadi yang sebutkan ya, yang saat itu ada berbentuk project dan juga informal ya. Nah, ini tentu saja nanti dari masing-masing dari kurikulum itu dia mengalami perkembangan dan juga biasanya itu penyesuaian dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari sisi misalnya taba inverted model misalnya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip dari kebijakan dasar dalam kurikulum ya. Kemudian nanti menyusun desain atau rancangan kurikulum yang bersifat menyeluruh ya atas komitmen-komitmen tertentu. Nah, ini biasanya nanti, makanya ini kan sebagian besar kan dari founder, pemilik yayasan, pengurus yayasan, kepala sekolah dan sebagainya. Ya kita mesti punya kekhasan ya selain tadi kurikulum yang utama. Makanya beberapa sekolah itu dia mengembangkan namanya itu kurikulum ya kombinasi, combine ya antara misalnya Kementerian Agama dengan kurikulum lokal atau mungkin sekarang tuh bukan bicara lokal lagi ya, kurikulum dari Mesir, dari Saudi Arabia, dari Cambridge, dari Singapura dan sebagainya itu kan sebenarnya bisa dikembangkan untuk pengembangan dari kurikulum ini ya. Jadi kita sudah paham bagaimana model-model dari pengembangan kurikulum. Nah, baru ini bedanya kalau dalam penelitian seperti ini. Jadi mungkin kita hanya menggunakan satu gitu ya untuk memastikan atau mungkin kombinasi dari beberapa kurikulum. Nah, tadi kan yang kurang lagi itu adalah memang spirit ataupun juga Islamic values dalam kurikulum itu ya. Misalnya nih, sekarang itu kan selalu yang dibicarakan itu adalah tentang pendidikan karakter, ya tentang karakter siswa, tentang
akhlak siswa gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga perlu kita kritisi juga gitu ya. Jadi kalau akademis itu biasa kritis gitu ya. Kenapa sih harus karakter? Kenapa sih harus apa akhlak, 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 adab, 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 adab gitu ya. Nah, ini apakah juga semuanya gitu? Apakah semuanya seperti itu? Atau mungkin justru malah menghilangkan? Kalau kemarin kita sudah bicara ya tentang kalau pendapat saya pribadi masih ingat kemarin ya bahwasannya mestinya sebelum kita menetapkan, oke lah selalu yang dibawakan adalah innama bu'istu li utamima makarimal akhlak ya. Kemudian juga wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya selalu bicara tentang tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih mendalam misalnya tentang Islamic Studies atau ya umumnya adalah pendidikan agama Islam. Apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan agama Islam? Wah, kita tanya dulu dari situ. Karena kalau kurikulum itu kan selalu berangkatnya dari apa? Dari tujuan, ya kan?